Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Belum banyak pemeluk Islam yang menyadari dahsyatnya amalan ini, meski telah dilakukan turun-temurun dan mempercayai kebaikan zikir. Namun banyak yang mengabaikannya menjadi hal yang perlu ditekuni sepanjang hidupnya. Dalam riwayat tercatat dalam hadis ke-30 kitab At-Tirmidzi, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang golongan yang paling utama di sisi Allah. Dan seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, golongan siapakah yang paling utama di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mendengar hal itu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan para pejuang di jalan Allah? Rasulullah kemudian menjawab, meskipun dia berhasil menghujamkan pedangnya kepada orang-orang kafir dan musyrik sehingga mereka terluka dan berlumuran darah, tetap saja orang-orang yang berzikir kepada Allah itu lebih utama dari dirinya pejuang di jalan Allah. Inilah pentingnya amalan zikir. Zikir yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah zikir yang sampai kepada Allah. Bukan hanya mulut yang berzikir, tetapi ia terus meresap dalam hati dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia benar-benar merasakan dan memesrakan kemahaesaan Allah, baik asma, sifat, af'al dan zatnya. Bukan seperti zikir yang selepas mulut berucap tanpa membawa faedah apapun bagi diri pengamalnya. Sama seperti ibadah sholat misalnya. Kata Nabi, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun bila sholat yang dikerjakan hanya sebagai pemenuhan untuk menggugurkan kewajiban semata, tanpa tahu inti dari hakikat sholat yang sebenarnya, ianya tidak akan membekas pada dirinya. Begitu juga dengan zikir. Zikir yang sampai pada Allah ialah zikir yang bersih daripada segala sesuatu. Bersih di sini ialah hilangnya pamrih bagi kepentingan diri pribadi. Sebab dalam ilmu makrifatullah, setiap ingin itu adalah nafsu. Pembahasan ini sudah masuk pada wilayah hakiki, dan pada wilayah ini sudah benar-benar bersih dari pamrih pribadi. Kebanyakan dari kita ingin melakukan zikir agar hati menjadi tenang. Itu tidak salah. Hanya saja pada kepahaman ilmu makrifat, keinginan kita untuk tenang saja itu sudah tidak benar. Sebab ingin tenang di sini itu masih terikat nafsu. Cuma bentuk dan kemasannya yang berbeda, yaitu pamrih menginginkan imbalan ketenangan. Jadi intinya masih tetap sama, masih membawa ego kepentingan diri pribadi, bukan pada pengabdian seorang hamba dan kewajibannya untuk selalu mengingatnya setiap saat. Padahal kalau saja hal ini dilakukan dengan ikhlas, maka rasa ketenangan jiwa akan hadir dengan sendirinya. Itulah janji Allah. Hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Bila telah paham di sini, tingkatkan lagi kesadarannya pada asma, af'al, sifat dan zatnya. Bila telah sampai, niscaya ia tidak akan mengaku-ngaku bahwa zikir itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Hatinya telah dibersihkan dari pamrih diri pribadi. Saudaraku sang sejati,
Pokok-pokok atau pondasi agama ini ada pada amalan hati, seperti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tawakal, roja, khosyah, ikhlas, sabar dan syukur. Ibnu Taimiyah berkata, amalan badan tidak akan diterima tanpa perantaraan amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Bila semuanya telah benar, apapun zikir yang kamu ucapkan, baik itu zikir lisan ataupun zikir hati, hal ini akan sinkron dengan sendirinya, sebab sudah tidak ada lagi akuan makhluk. Semua telah kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan hanya untuk Allah. Cahaya Allah, dan Allah adalah yang maha suci. Dia hanya akan dapat didekati oleh kesucian itu sendiri. Tingkatan para kekasih itu sesuai dengan tingkatan ketulusan dari ibadah dan amalan saleh sehari-hari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Akal hanya sebagai penerang jalan yang sifatnya sementara dan terbatas. Sedangkan Tuhan yang Maha Agung, ia tidak bisa dijangkau oleh akal yang kerdil dan mungil ini. Perjalanan spiritual dan suluk maknawi hanya bisa dinikmati dengan ilmu rasa, zauq, dan penyaksian, syuhud, serta tetesan anugerah. Seorang sufi selalu mengandalkan ketajaman mata batinnya alias basirah. Sufi memandang jamaliyah ilahiyah, keindahan, ketuhanan, dengan kebeningan hatinya. Maka ilmu tasawuf adalah ilmu rasa, bukan ilmu hafalan. Ilmu huduri, kehadiran pengetahuan pada diri alim, seperti kehadiran rasa pedas pada orang yang kepedasan. Bukan ilmu husuli, ilmu melalui panca indera dan melalui proses belajar mengajar secara alamiah. Makanya terus lihat ke dalam hatimu sampai dirimu benar-benar layak untuk menerima anugerah dari dirinya. Demikianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.